Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan hubungan antar satuan ukuran. Kali ini pada satuan debit ya. Sekaligus juga kita akan sajikan konsep berkenaan dengan debit ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Oke. Untuk bisa memahami berkenaan dengan konsep debit ya, perhatikan gambar yang disajikan ini ya. Jadi yang di atas ini adalah bejana yang berisi air yang cukup ya, yang kemudian dialirkan airnya ditampung dalam sebuah bejana atau ember ini ya. Untuk bisa memahami debit, maka nanti kita akan ukur waktu air ini mengalir, kemudian seberapa volume yang bisa ditampung dalam bejana ini ya. Maka yang dimaksud dengan debit itu adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu, atau banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Misalkan ketika bejana yang di atas ini dibuka, misalkan dalam waktu 1 jam, ternyata air yang bisa ditampung dalam ember ini taruhlah 1 meter kubik, berarti debitnya adalah 1 meter kubik dalam 1 jam atau 1 meter kubik per jam ya. Jadi sekali lagi, debit adalah banyaknya, maksudnya banyaknya di sini adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau kalian di rumah bisa melakukan praktek, misalkan keran yang ada di rumah itu kalian buka ya, misalkan selama 1 jam, kemudian airnya tampung dalam bejana atau ember yang mungkin volumenya sudah mudah untuk diukur ya, misalkan dalam 1 jam, maka banyaknya volume air yang ditampung dalam bejana itu per jam itu dinamakan debit ya. Yang mana nanti banyaknya zat cair atau volume itu bisa dinyatakan dalam satuan volume ya. Nanti kalau kalian agak masih kesulitan, bisa dilihat di hubungan antar satuan ukuran di satuan volume ya. Untuk ukuran satuan volume bisa menggunakan meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, atau dalam liter, mililiter, dan seterusnya ya. Kemudian untuk satu satuan waktu yang dimaksud nanti bisa digunakan detik, menit, jam, atau satuan ukuran waktu yang lainnya. Jadi karena debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu, maka nanti untuk mengingat perumusannya bisa menggunakan piramida Vodewa ya. Nah, ini untuk mengingat akronimnya ya. Jadi piramida Vodewa. Jadi perhatikan di sini. Untuk lebih memahaminya, ini kalau kita pindah di sini untuk perumusannya ya. Jadi piramida Vodewa untuk mengingat hubungan antara volume, debit, dan waktu ya. Jadi nanti kalau ditanya perumusan dari debit, nah, D ini berarti volume per waktu ya. Jadi debit sama dengan volume per waktu. Sehingga satuan dari debit itu mengikuti satuan volume dan waktu. Kalau volumenya misalkan menggunakan satuan meter kubik, waktunya detik, berarti satuan debitnya meter kubik per detik. Atau kalau misalkan volumenya menggunakan satuan liter, waktunya menggunakan satuan detik, maka satuan debitnya bisa liter per detik ya. Jadi sekali lagi kita bisa gunakan piramida Vodewa ya untuk bisa mendapatkan perumusan dari debit, yaitu volume per waktu dengan satuan meter kubik per detik, liter per detik, atau satuan yang bersesuaian dengan satuan volume dan waktu. Maka nanti untuk bisa mencari perumusan volume, ya volume ini berarti nanti ya D dikali W atau debit dikali
waktu. Sementara kalau ditanyakan waktunya, W-nya berarti V per D. Cukup mudah ya. Oke. Sekali lagi, debit tadi adalah banyaknya volume yang mengalir, volume dari zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau dirumuskan, D sama dengan V per W. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan beberapa permasalahan terkait ya. Oke, perhatikan permasalahan yang diberikan. Jika air terjun dapat memindahkan 18.000 meter kubik air dalam waktu 1 jam, berapa meter kubik per detik debit aliran air terjun tersebut ya. Nah, kalau kita amati 18.000 meter kubik ini berarti satuan dari volume ya. Kemudian waktu 1 jam ini berarti W ya. Kemudian yang ditanyakan berapa debitnya, ini berarti D. Oke, nah dengan menggunakan piramida Vodewa kita deteksi satu persatu ya. Yang diketahui adalah volumenya yaitu 18.000 meter kubik ya. Kemudian waktunya itu adalah 1 jam. Nah, sekarang kita amati di sini bahwa nanti yang diminta untuk satuan debitnya adalah meter kubik per detik. Kalau volumenya sudah meter kubik berarti sudah sesuai. Waktunya 1 jam padahal mintanya detik. Berarti 1 jam ini kita ubah dalam satuan detik. Nah, berarti nanti kita ubah dalam menit dulu. Jam ke menit dikali 60. Nah, ini sudah satuan menit. Kemudian untuk jadi detik kali 60 ya. Berarti sama dengan 1 kali 60 kali 60. 6 kali 6, 36 ya. Nolnya 2. Nah, ini sudah satuannya detik ya. Nah, sehingga nanti hubungan satuannya sudah tepat. Oke, karena yang ditanyakan debit, berarti yang ditanyakan adalah D-nya, debit ya. Oke, nah sekarang kita cari bahwa debit menggunakan piramida Vodewa ini berarti ya volume dibagi waktu ya. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan volumenya 18.000, waktunya adalah ya 3.600 ya. Nah sekarang kita sederhanakan perhitungannya ya. Jadi kalau kita sederhanakan perhitungannya, nanti 02 ini bisa kita coret dengan 02 di bawahnya. 36 bisa dibagi dengan 18 ya, dapatnya 2. Sehingga di atas ini masih tersisa 10 ya, dibagi 2. 10 dibagi 2 ya sama dengan 5. Satuannya meter kubik per detik ya. Oke, jadi debit dari aliran air terjun dengan volume 18.000 meter kubik dalam waktu 1 jam adalah 5 meter kubik per detik ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Sebuah kolam renang diisi air melalui pipa. Pipa tersebut mampu mengalirkan air sebanyak 720 liter dalam waktu 12 menit ya. Nah, berapa sentimeter kubik per detik debit aliran air dalam pipa tersebut ya. Nah, jadi kalau kita identifikasi 720 liter ini tentu adalah volumenya ya. Dalam waktu 12 menit berarti ini waktunya. Yang ditanyakan adalah debitnya dengan satuan cm3 per detik. Nah, berarti sekarang yang diketahui kita tuliskan dulu 720 liter ya. Oke, karena nanti ukuran dari debitnya itu dalam cm3, padahal ini liter itu satuannya apa? Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Berarti desimeter
kubik kita ubah ke sentimeter kubik, berarti turun satu tangga ya. Ingat di hubungan antar satuan untuk ukuran satuan volume ya. Jadi nanti kalau di sini sentimeter kubik, maka di atasnya adalah desimeter kubik. Nah, ini dari desimeter diubah ke sentimeter, turun satu tangga tapi volume berarti kali 1000. Sehingga volumenya 720 dikali 1000 ya. Nah, 720.000 cm3. Bisa dipahami nih ya. Kemudian berikutnya waktu. Waktunya adalah 12 menit. Ya. Ingat di satuan debit yang diminta itu centimeter kubik per detik. Nah, berarti menit ini harus kita ubah ke detik. Berarti menit ke detik dikali 60 ya. Nah, berarti nanti 12 kali 60, 6 kali 2, 12, simpen 1, 6 kali 1, 6, berarti 7, 720 detik ya. Nah, baru kita cari debitnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah debitnya dalam satuan nanti centimeter kubik per detik. Nah, sehingga debit menggunakan piramida Vodewa berarti volume per waktu ya, volume per waktu. Volumenya adalah 720.000, sementara waktunya adalah 720 detik ya. Oke, nah sekarang kita sederhanakan perhitungannya, maka dengan mudah ini bisa kita lakukan penyederhanaan ya. 720 dengan 720 ini 1, nolnya ada 3, berarti berapa? Ya, 1000 dengan satuan centimeter kubik per detik ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut berikutnya, perhatikan permasalahan berikutnya ya. Air terjun dapat digunakan untuk membangkitkan listrik apabila debit air terjun tersebut adalah 48 meter kubik per detik. Berapa liter air yang dipindahkan dalam waktu 1 menit ya. Berarti 48 meter kubik per detik ini adalah satuan dari debit, ini adalah waktu ya. Nah, berarti nanti berapa liternya adalah volumenya ya. Oke, nah sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Debitnya adalah 48 meter kubik per detik ya. Oke, ingat nanti yang ditanyakan adalah liter ya. Nah, liter itu satuannya adalah desimeter kubik. Nah, ingat di hubungan antar satuan volume itu kalau kita gambarkan, kalau ini desimeter kubik, ini meter kubik ya. Oke, sekarang karena diminta liter, nanti meter kubik kita ubah ke liter atau desimeter kubik, berarti turun satu tangga ya. Karena satuan volume berarti dikali 1000 ya. Oke, berarti nanti 48 dikali 1000 ya, berarti 48.000 kali 1000 ya. Satuannya bukan meter kubik tapi satuannya liter ya. Liter per detik ya. Oke. Nah, debitnya kita sudah ubah dalam satuan liter karena nanti yang ditanya volumenya liter. Nah, sekarang waktunya 1 menit. Nah, ingat waktunya harus sinkron ya. Di debit itu kita gunakan waktu detik, maka menit ini kita ubah ke detik, berarti 1 menit itu tentunya 60 detik ya. Nah, oke, sekarang satuannya sudah sinkron, tinggal kita gunakan piramida Vodewa untuk bisa mendapatkan berapa volumenya ya.
Oke, dari piramida Vodewa berarti volume sama dengan ya D dikali W, debit dikali waktu ya. Debitnya adalah 48.000 ya dikali berapa? 60 ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 6 kali 48. 6 kali 8 itu 48, nyimpan 4. 6 kali 4 24, berarti tambah 4 28. Nolnya ada 4 ya. Tuh 2 3 4, berarti 2.880.000, satuannya liter ya. Nah, jadi berapa liter air yang dipindahkan? Sebanyak 2.880.000 liter dalam waktu 1 menit ya. Oke ya, terakhir ya, volume kolam ikan Pak Rudi 36 meter kubik. Kolam tersebut akan dipenuhi air menggunakan selang ya. Selang tersebut mampu mengalirkan air sebanyak 40.000 cm kubik dalam waktu 12 detik. Pertanyaannya adalah berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Artinya mengisi kolam sampai penuh ya. Nah, sehingga volumenya berapa ini? Ini meter kubik, berarti ini enggak, volumenya 36 meter kubik. 40.000 cm kubik dalam waktu 12 detik. Nah, tentu ini debitnya ya. Nah, nanti kita sederhanakan. Yang ditanyakan adalah waktunya. Oke, sekarang kita tuliskan di sini yang diketahui adalah volumenya dalam satuan 36 meter kubik ya. Kemudian debitnya itu 40.000 ya centimeter kubik dalam 12 detik, berarti per 12 detik gitu ya. Nah itu, ini berarti satuan dari debit. Ingat, nanti kita diminta untuk bisa mendapatkan satuannya berupa jam ya. Nah, satuannya berupa jam. Nah, maka kita nanti bisa ubah ini biar satuannya sinkron ya. Biar satuannya sinkron, berarti nanti ini kita ubah dalam, karena volume yang diketahui meter kubik, ini sentimeter kubik. Berarti ini kita ubah ke meter kubik ya. 40.000-nya kita ubah ke meter kubik. Ingat bahwa sentimeter ke meter itu 2 tangga ya. Jadi kalau di hubungan antar satuan volume, ini kalau sentimeter kubik desimeter kubik, maka ini meter kubik ya. Turun 2 tangga berarti kali 1 juta ya. Dibagi 1 juta, karena sentimeter kubik kita ubah ke meter kubik, berarti dikali 1 per 1 juta. Tuh 2 3 4 5 6 ya. Ini nanti satuannya meter kubik ya. Ini meter kubik. Kemudian dibagi, ini tadi 12, karena mintanya berapa jam, nah, detik diubah ke jam, berarti kali ya, sudah dihitung di sebelumnya, 60 kali 60 3.600 ya. Nah, ini nanti satuannya adalah jam ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Nah, di sini nanti nolnya berapa ini? 1 2 3 4, 1 2 3 4, yang 2 kita coret dengan yang 2 ini ya. Berarti kita dapati nanti 4 per 12 ya, karena ini dibagi ya, ini berarti nanti dibalik ya, dikali 36. Oke, ini kalau kita sederhanakan, 36 dibagi 12 itu dapat 3 kali 4 dapat 12 ya. Satuannya meter kubik per jam. Nah, sekarang
kita bisa tinggal cari yang ditanyakan, yaitu berapa jam, berarti W-nya, waktunya ya. Dengan menggunakan piramida Vodewa, maka W sama dengan volume per debit ya. Volumenya adalah 36 meter kubik dibagi 12 ya. 36 dibagi 12 sama dengan 3, tentu satuannya adalah jam ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat ya. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.